Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kita dari kelompok satu yang akan menjelaskan terkait power transfer mekanik, di mana ada rekan saya yaitu Albi Arosad yang nanti akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari struktur materi yang akan saya jelaskan dan rekan saya, yaitu terkait konsep dasar dan tujuan power transfer mekanik, yaitu antara indirect power transfer device yang diantaranya untuk mekanisme transfer daya ada beberapa, yaitu belt atau sabuk, chain, rantai, ketiga rantai plastik dan kabel, keempat, penggerak gesekan, serta gear. Nah, yang akan kita bahas yaitu terkait chain atau rantai, di mana chain ada beberapa fungsi atau tujuan utama mekanisme transfer dayanya, yaitu pertama untuk mengubah torsi dan kecepatan atau gear reduction, eh, kedua mengalihkan arah putaran, ketiga, menghubungkan jarak sumbu yang tidak sejajar. Keempat, mengisolasi getaran atau damping. Yang kelima, transmisi gerakan presisi. Nah, chain atau rantai transmisi. Chain adalah elemen mekanik yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan gerakan dari satu poros ke poros lainnya melalui hubungan dengan sprocket atau roda bergigi, serta rantai terdiri dari serangkaian link yang dihubungkan dengan eh, pin engselnya sehingga dapat fleksibel namun tetap mampu menahan gaya tarik tinggi. Nah, ada beberapa fungsi utama dari rantai dalam sistem transmisi, yaitu mentransferkan putaran dari rotor ke komponen lain, mengalirkan gaya tarik yang besar tanpa selip, menghubungkan poros yang berjalan dibandingkan gear, serta menjaga sinkronisasi putaran lebih baik dibandingkan belt, di mana ada beberapa prinsip kerja singkatnya, yaitu sprocket berputar, berputar, eh, berputar, gigi sprocket mengalir pada link stabil s- rantai. Kedua, rantai bergerak mengikuti jalur sprocket lainnya. Ketiga, energi mekanik diteruskan sehingga rasio putaran stabil dan akurat. Nah, ini ada eh, chain drive, di mana ini ada salah satu gambar, yaitu kalau misalkan di kendaraan roda dua yang biasa saya pakai, eh, ada salah satunya yang belakang itu gear, kalau biasanya kita sebut. Nah, ini light sprocket atau gear, di mana terus ada hanya atau eh, pinnya serta chain link. Dan sini ada gear kecil kalau di kendaraan, yaitu small atau pinion. Nah, di mana untuk penjelasan dari chain drive tersebut itu untuk menggerakkan rantai, mentransmisikan tenaga mekanik dari satu tempat ke tempat lain, sering digunakan untuk mengalirkan tenaga ke roda kendaraan, khususnya sepeda dan sepeda motor dan mesin lainnya, serta tenaga paling sering disalurkan oleh rantai lorer yang dikenal sebagai rantai penggerak melewati roda gigi sprocket dengan gigi roda gigi menyatu dengan lubang di mata rantai.
Dan terakhir, roda gigi diputar sehingga menarik rantai yang memasukkan gaya mekanis ke dalam sistem. Eh, Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya mungkin dilanjut oleh Pak Abi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang chain atau ladder chain, yang dimana rantai ini terdiri dari plat-plat yang dihubungkan oleh pin, sehingga bentuknya menyerupai anak tangga tanpa roller. Kontak yang terjadi adalah gerakan langsung antara bos dan sprocket tadi. Eh, Struktur sederhana mampu menahan beban tarik yang cukup besar untuk naik ke atas atau ke bawah. Dan umumnya lebih berisik dan gesekannya lebih tinggi dibanding roller chain, eh, jenis chain yang kedua. Karena dia dari konstruksinya walaupun simpel tapi akan membuat suara yang lumayan berisik gitu. Untuk pengaplikasiannya biasanya untuk ladder chain ini di perangkat sederhana dan kecepatannya rendah ya. Seperti mesin eh, lift ringan, karena lift kan tidak cepat ya naik turunnya. Cukup sederhana dan juga hanya mengaitkan tadi sprocket dan bos. Jadi naik turun lift tersebut digunakan ladder chain. Adapun kelemahan dari ladder chain ini yaitu yang pertama tidak cocok untuk kecepatan tinggi seperti tadi. Pengaplikasiannya saja hanya untuk lift. Kalau untuk yang tinggi itu berbeda jenis chainnya. Yang kedua itu resiko selipnya cukup besar ya jika bebannya besar juga. Jadi bebannya hanya sedang mungkin ya sampai yang minimum. Kalau untuk yang besar tidak cocok untuk dipakaikan dercan ini. Tapi kelebihannya yaitu biayanya murah dibanding chain yang lain dan juga mekanismenya ringan. Selanjutnya, nah yang kedua ini ada roller chain. Dapat dilihat sangat familiar ya yang kita bisa lihat karena roller chain ini sering digunakan di kendaraan motor dan sepeda gitu. Nah, untuk roller chain ini tadi saya sebut bahwa sering digunakan di industri ya, bahkan di kendaraan motor kita. Adapun karakteristik utamanya yaitu efisiensinya tinggi, lalu kebisingannya sedang karena ada yang basic, ada juga yang tidak. Sedang di sini maksudnya ketika si giginya atau sprocketnya atau gearnya itu masih mampu mencengkram si chain ini, maka suaranya akan eh, halus gitu, tidak akan berisik. Nah, ketika sudah habis gigi atau sprocketnya, maka suaranya akan lumayan eh, berisik ya. Lalu yang ketiga ada cocok untuk kecepatan dan beban menengah ke tinggi. Seperti motor kan biasanya bisa sampai 100 sampai 150 kilometer per jam. Nah, karena itu roll chain ini ada juga standarnya, yaitu standarnya ANSI dan juga atau ISO roll chain. ANSI itu American National Standard Institute. Biasanya untuk roll chain digunakan ANSI B29.1. Nah, untuk ISO ini International Organization for Standardization. Nah, biasanya untuk roll chain ini menggunakan ISO 606. Nah, untuk roller chain yang digunakan dalam industri atau transmisi mekanik wajib mengikuti standar internasional yang tadi ya. Jadi, eh, fungsi dari standar itu supaya ukurannya eh, seragam ya. Maksud kompatibilitasnya dengan sprocket terjamin antara si rantai dan juga sprocket. Lalu yang ketiga ada kinerja dan umur pakainya memenuhi desain. Seperti yang tadi di awal saya singgung, pengaplikasiannya biasanya di sepeda, sepeda motor, konveyor industri, lalu mesin manufaktur yang di pabrik-pabrik. Biasanya dipakai roller chain. Nah, untuk kekurangannya pada roller chain ini
bisa berisik dan juga bisa tidak. Kalau berisik berarti gearnya atau sprocketnya sudah habis ya. Nah, untuk kedua, tidak tahan pasir atau abrasi. Nah, di balik kekurangannya itu ada kelebihannya. Yang pertama, kuat yang pasti. Dan kedua, karena cengkeramannya. Ketiga, yang kedua, efisiensinya tinggi. Dan yang ketiga ada chain timing atau silent chain. Nah, dari namanya saja udah ketahuan ya bahwa ini tidak berisik seperti yang sebelumnya. Jadi untuk rantai ini memiliki profil gigi yang presisi sehingga rantai dan sprocketnya langsung menyatu gitu. Dari dilihat dari gambarnya saja udah ketahuan ya gimana. Jadi sistem gear. Nah, dirancang untuk menghilangkan slip tadi yang nomor pertama tadi rawan, yang kedua lumayan di biasa digunakan di industri. Yang ketiga ini lebih aman karena menghilangkan slip. Adapun karakteristik utamanya yaitu sinkronisasi, timing, presisinya sangat tinggi. Lalu kebisingannya rendah. Dan ketiga, cocok untuk kecepatan tinggi. Keempat, banyak digunakan pada sistem timing mesin kendaraan mobil. Nah, untuk kelebihannya tadi udah dijelaskan di awal ya. Jadi untuk Silencer ini tidak selip. Jadi karena tadi sinkronisasinya yang akurat. Yang kedua, kecepatan tinggi dengan noise lebih rendah atau tidak berisik. Dan untuk kekurangannya pun sedikit, yaitu paling lebih berat dibanding timing bell. Mungkin itu penjelasan dari Silent Chain. Eh, Terima kasih. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan.